Muibi, Iya. pernah gak sih kalian ngerasain suasana kantor yang tiba-tiba berubah jadi agak aneh gitu? Misalnya pas lagi sendirian lembur, atau ruangan udah sepi, terus lo tuh ngerasa kayak ada yang ngawasin lo entah dari mana. Sebenarnya kita pasti sadar kalau di kantor kita sendiri tuh pasti ada aja hal-hal mistis dan gaibnya. Tapi ya kita cuma bisa berusaha berani dan pura-pura aman aja. Karena setiap hari kan lo bakalan ke kantor. Jadi lo tinggal harus kuat-kuatan aja sama makhluk halus yang ada di kantor lo sendiri. Muibi, Ya. cerita ini tuh gue dapet dari Paranoise yang ngirim email ke Scary Things. Sebut aja yang ngirimin ini namanya Lia. Lia ini tuh cerita tentang pengalaman mistis yang dia alamin, yang hampir ngebuat dia tuh kerasukan. Sosoknya ini tuh ada dua, dan itu terjadi di berbagai tempat di tempat kerjanya si Lia. Nah, si Lia ini tuh sebenarnya gak punya kekuatan mistis atau semacam kepekaan gitu. Dan Lia tuh sama sekali belum pernah ngalamin hal mistis sampai kayak gini. Jadi ceritanya, si Lia ini dapat kerja berkat dimasukin sama omnya ke salah satu kantor buat ngisi posisi sebagai housekeeping di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Pas awal kerja, dia tuh bertiga awalnya, dan di saat itu emang gak ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya karena tempat kerjanya itu jauh dari rumahnya Lia, jadi dia tuh ditempatin di ruangan kecil kosong buat jadi tempat tidur di kantornya dia. Sampai akhirnya satu temannya dia tuh juga pindah ke tempat atau bagian lain juga lah yang barengan sama Lia ini. Sampai satu ketika di malam Jumat, di situ posisinya tuh dia lagi di tempat kerjanya. Karena besok dia baru mau pulang, jadi dia nginep lah di situ sampai besokannya. Karena Sabtu Minggu dia libur. Ya. Nah, pas dia lagi pergi ke pantry buat nyuci gelas, dan setelah dia bersihin ruangan itu, Lia tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Awalnya Lia ini tuh gak notice sama sekali, karena rasanya tuh kayak gak mungkin ada orang di ruangan itu. Karena posisi kantornya itu tuh sepi, cuma ada satpam, dan itu pun satpamnya udah tidur di tempat satpamnya tidur. Dan Lia nyuci piring itu tuh sekitar jam 12:30 malam. Jadi karena dia gak bisa tidur, akhirnya dia nyuci piring dan bersihin ruangan lah. Nah, makin lama perasaannya Lia tuh makin aneh. Kayak dia tuh makin ngerasa ada yang ngeliatin dia sampai dia tuh balik ke ruangannya. Dan tiba-tiba pas dia mau masuk nih ke ruangannya, dari ekor matanya si Lia, dia tuh ngeliat kayak ada sosok kakek-kakek pendek. Matanya tuh gede, kepalanya botak, lagi ngeliatin dia sambil ketawa-tawa gitu. Karena takut, dia tuh langsung masuk tuh, nutupin badannya pakai selimut. Bahkan si Lia ini yang tadinya nggak ngantuk, jadi bener-bener ngantuk banget. Terus dia sambil baca-baca doa lah di situ. Ya. Nah, besokannya kayak sekitar jam 5 pagi, dia masuk lagi nih ke pantry yang semalam. Dia nyuci gelas yang belum sempat kecuci semalam. Dan nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba sosok kakek itu tuh muncul lagi. Tapi kali ini sosok itu tuh bener-bener kayak ngintipin Lia dari meja karyawan paling ujung. Dia tuh bener-bener kayak ngintip-ngintip gitu. Dan di situ si Lia tuh pura-pura nggak ngeh. Langsung lah di situ Lia keluar. Dan semenjak kejadian itu, kakek-kakek itu tuh hilang, gak muncul-muncul lagi. Tapi tiba-tiba Lia tuh malah diganggu sosok kedua yang sering berubah wujud. Dan berubah wujudnya itu tuh jadi si Lia-nya sendiri. Wow. Jadi ada nih cerita, malam-malam karyawan sampai satpam tuh dibikin merinding sama si sosok yang nyerupain Lia ini. Jadi ada satpam, namanya tuh Bang Ucok. Setiap jam 11 tuh dia suka ngontrol ruangan. Terus tiba-tiba katanya pas Bang Ucok mau minjem pel, dia tuh ngeliat Lia ada di dalam ruangan biasa si Lia tidur. Cuma anehnya pas Bang Ucok manggil, Lia tuh cuma ngeliatin Bang Ucok sambil senyum-senyum gitu mainin rambut. Udah gitu ruangannya tuh gelap banget. Singkat cerita, besokannya si Lia dateng lah, dia masuk gerbang kantor. Nah si Bang Ucok tuh kaget ngeliat Lia. Ditanyalah, semalam bukannya kamu nginep?
Lia yang ngedenger itu kaget dong. Soalnya kan kemarin itu tanggal merah. Jadi otomatis libur tuh, gak mungkin Lia nginep di situ. Bang Ucok langsung merinding lah ngedenger si Lia ngomong kayak gitu. Berarti ya otomatis yang dia lihat semalam itu tuh siapa kan? Nah ada lagi nih, satu karyawan kantornya waktu itu pas baru masuk. Katanya sekitar jam 2 malam, namanya tuh Bang Yusuf. Dia tuh ngeliat Lia masuk ke dalam kamar mandi gak pakai kerudung, tapi pakai kebaya warna merah, terus rambut panjang. Cuma katanya dia tuh ngeliat Lia, terus dia lihat lagi si Lia tuh kayak lagi bersenandung lagu tembang Sunda gitu. Terus Lia masuk ke dalam kamar mandi. Dan yang bikin merinding, pas Bang Yusuf duduk di bangku deket toilet, Lia datang tuh mau ke toilet juga. Nah si Bang Yusuf kaget dong, lah kok ada Lia lagi? Soalnya kan barusan dia ngeliat Lia masuk ke toilet kan. Di situ Lia bingung, langsung ngebantah. Aku baru datang, lagian juga aku pakai kerudung, dia tuh nggak lepas kerudung. Dan pas Bang Yusuf lihat, ternyata pintu toilet itu tuh kebuka dan isinya kosong semua, nggak ada orang di dalam ruangan. Dan pas mau masuk kamar mandi, Bang Yusuf sama Lia ini kaget banget. Karena mereka berdua tuh ngedenger ada suara gamelan Sunda dari balik pintu toilet itu. Setelah kejadian itu, si Bang Yusuf tuh langsung sakit 2 hari. Karena abis ngedenger suara gamelan Sunda itu. Abis itu ada lagi nih Moebi, karyawan lain yang ngalamin kayak yang pertama Bang Yusuf alamin. Jadi tiba-tiba karyawan yang ngelihat itu juga ngilang dan langsung sakit. Apalagi Bang Ucok. Tapi abis itu udah gak ada yang ngikutin si Lia lagi. Sampai akhirnya di puncaknya itu terjadi, dimana si Lia tuh waktu itu lagi tidur, tapi tiba-tiba ngalamin yang namanya mimpi basah. Tapi gak sampai lama gitu. Di mimpinya itu posisinya tuh si Lia ini telanjang. Terus yang bikin si Lia ketakutan banget adalah ada sosok kakek-kakek yang pertama kali ngeliatin Lia di depannya si Lia lagi ngejilatin pahanya Lia. Anjing, gilu banget. Terus Lia tuh juga ngeliat ada sinden kebaya merah yang biasa niru si Lia. Dan sinden itu tuh berubah mukanya jadi kayak rusak, terus ketawa-tawa dan nyeremin banget mukanya. Dan di saat itu Lia langsung bangun dari mimpi basahnya itu. Dia keringetan, terus dia langsung pergi keluar buat ngebersihin diri dan langsung sholat tahajud. Sampai ke bawah mimpi gitu sosoknya ya? Iya bener Moe. Nah gilanya lagi, pas si Lia lagi mandi, dia tuh ngeliat pahanya tiba-tiba kayak ada ruam kebiruan gitu, kayak abis dipukul. Padahal ya Lia gak inget kapan dia jatuh atau kepentok bisa sampai ke sebiru itu. Kayak orang-orang bilang dijilat setan gitu ya. Nah bener. Pokoknya bener-bener di saat itu si Lia tuh langsung sholat tahajud. Dan setelah itu bener lah dia udah gak takut lagi. Sampai akhirnya Lia ceritalah sama Mas Karyo, salah satu karyawan di situ juga, yang bisa dibilang bisa ngerti lah ada makhluk apa aja di situ. Nah katanya 2 sosok itu tuh ngikutin dia karena dia tuh punya darah yang wangi, terutama pas lagi datang bulan. Dan emang benar kejadian itu semua tuh rata-rata pas si Lia tuh lagi datang bulan dan lagi deres-deresnya. Darah wangi itu gimana ya maksudnya? Iya Bi, jadi itu tuh sebutan buat orang-orang yang mancarin aura yang narik perhatian makhluk halus. Dan katanya orang-orang yang punya darah manis atau tulang wangi juga punya tingkat kepekaan yang tinggi sama hal-hal yang berhubungan sama dunia gaib. Nah makanya 2 sosok itu tuh ngikutin. Bahkan Mas Karyo tuh bilang si Lia ini tuh masih bisa selamat karena buru-buru bangun dari mimpi basah itu. Dan dia tuh langsung buru-buru sholat tahajud juga di situ. Kalau enggak, bisa-bisa Lia tuh mau dibawa ke alam kakek itu. Anjir. 2 sosok itu tuh namanya kakek janggut, sama satu lagi sindennya itu namanya Ajeng. Emang mereka tuh penunggu lama daerah itu. Ditambah mereka keluar itu tuh karena ada si Lia, cewek satu-satunya di kantor. Dan pas banget si Lia disitu lagi datang bulan, makanya bener-bener diikutin tuh dia di situ. Sebenarnya si Lia tuh belajar kalau kayaknya dia tuh emang kurang merhatiin gitu. Kayak dia tuh suka buang bekas pembalut sembarangan di ruang yang terbuka. Itu kan bisa ngundang banget ya Moebi, apalagi belum dicuci. Dan untungnya si Lia tuh gak pernah kayak gitu lagi. Akhirnya dia selalu nyuci. Cuma kayaknya emang aroma darahnya tuh masih ada, terus jadi ngundang gitu. Dari situ akhirnya semenjak Lia tahu, akhirnya Lia jadi sering ikutan pengajian di rumah dan banyak-banyakin ibadah. Lia jadi gak ngerasa diikutin lagi. Dan bekas ruamnya itu pun juga udah hilang. Jadi bisa dibilang udah gak ada gangguan lagi. Tapi tetap aja tuh si Lia gak boleh lengah kalau mau ngapa-ngapain.
Sebenarnya darah wangi itu kan bukan pilihan Lia kan. Jadi mau gak mau emang dia terpaksa buat nerima itu. Sampai akhirnya banyak makhluk halus yang nempel ke dia kan. Iya benar. Tapi berarti gak cuma di kantor itu doang dong ya. Bisa jadi dimanapun kalau Lia lagi mens, ya amit-amit dia bakal ketempelan terus dong ya. Iya karena dia juga punya darah yang wangi itu Iya kan. itu maksud gua. Iya maksudnya berarti sampai kapanpun itu bisa jadi akan ada makhluk-makhluk yang gangguin dia kan maksudnya. Cerita gue juga gue dapet dari Paranoise yang ngirim ke email kita. Dan cerita ini dialamin sama Mila waktu dia magang atau prakerin. Prakerin tuh praktek kerja industri gitu. Di instansi yang gak bisa disebutin tempatnya apa. Kejadiannya itu terjadi di 3 tahun lalu, tepatnya di bulan Agustus 2021. Karena Mila ini sekolah SMK, jurusan administrasi perkantoran dan udah kelas 12, jadi otomatis dia tuh harus ngelaksanain si prakran ini selama 3 bulan. Ditempatin lah nih di salah satu instansi dinas di tempat yang emang gak bisa gue sebutin di mana ini ya. Iya. Mulailah tuh si prakerinnya, dari sekolah dia ada 8 orang, 5 cewek dan 3 cowok. Sebut aja cewek-cewek ini namanya Rahma, Cici, Sinta, dan Wiwin. Itu semua disamarin, satu lagi termasuk si Mila ya. Dan 3 cowok temennya. Awalnya si Mila ini gak terlalu dekat sama 4 cewek ini karena beda kelas. Tapi lama-kelamaan akrab dan suka ngumpul, suka gibah karena kan satu magang bareng gitu kan. Iya. Bulan pertama magang gak ada yang aneh-aneh, biasa aja. Karena kantor juga gak kelihatan serem, pegawai juga baik-baik, jadi makanya itu aman-aman aja lah. Nah bulan kedua nih udah mulai ada kayak hal-hal aneh nih yang dirasain sama Mila dan teman-temannya. Jadi yang tadi gue bilang ada salah satu teman Mila namanya Rahma. Ini nih orang yang bisa dibilang kayak rada peka gitulah buat hal-hal mistis karena ada turunan dari nenek moyangnya. Dan waktu mereka ngumpul, Rahma tuh kayak ini random banget Nat. Lagi ngumpul tiba-tiba Rahma tuh sering ngomong kayak, banyaknya di sini. Dekat lemari ada cewek loh. Di sana ada cewek loh. Di situ ada anak kecil lagi lari loh. Gitu kayak random aja gitu ngomongnya. Tapi nyebelin banget ya dikasih tau gitu. Nah iya. Sampai ada momen dimana kantor mereka tuh lagi ngadain acara di luar. Acara tuh giliran gitu. Cewek dulu, habis itu cowoknya stay di kantor. Beres itu cowoknya yang keluar, ceweknya yang stay di kantor. Akhirnya mereka tuh kumpul berlima sambil cerita-cerita. Karena cewek-cewek yang lagi di kantor kan nih. Rahma bilang, kalau di kantor kita itu agak mistis karena ada anak kecil 2 di atas sama ada cewek, rambutnya panjang. Nah karena Mila juga orangnya santai aja, dia cuma bilang kayak, udah jangan dibahas-bahas, masa hari gini masih percaya begituan. Udahlah kasihkan ngobrol, mereka sampai sore waktunya pulang. Mereka siap-siap tuh buat pulang, ngunci pintu belakang, beresin buku gitu-gitulah. Nah waktu mau beresin ke lantai 2, jadi anyway tuh kantor mereka 2 lantai gitu. Waktu mau beresin lantai 2, gak ada yang berani kecuali Mila sama Rahma. Jadi mereka naiklah ke atas buat beresin tuh. Nah pas di atas timbul tuh niat iseng Mila sambil ngomong kayak, halo dek, mbak udah dateng nih, keluar yuk gitu. Nah Mila tuh ngomong kayak gitu karena si Rahma kan bilang nih ada setan anak kecil di kantornya kan. Nah Rahma bilang kayak, beneran disamperin awas ya ntar tau rasa. Ternyata semenjak hari itu beneran digangguin lah si Mila ini. Sampai ke rumah pun tidur, suka ketindihan, mimpi aneh. Tapi Mila tuh gak pernah cerita ke siapa-siapa. Dia mikir kayak, oh mungkin gue kecapean aja jadi gue kebawa mimpi. Nah itu gak berlangsung lama tuh. Itu di bulan kedua. Nah singkat cerita, di bulan ketiga mereka prakerin, mereka tuh kayak di rolling gitu posisi kerjanya. Yang awalnya tugas Mila tuh di lantai 1, sekarang naik ke lantai 2. Nah tapi yang beda, ini ruang atas tuh pengap banget, panas banget, kayak hawanya tuh beda gitu, padahal jendela tuh banyak banget Nat. Oke. Nah di sini nih gangguannya udah mulai lebih kerasa dibanding bulan kedua. Katanya Mila tuh selama seminggu bener-bener gangguin terus. Bahkan kayak ini pagi-pagi padahal nih. Ceritanya jam 8 pagi Mila tuh udah stay di kantor. Rahma sama Wiwin temennya juga udah nyampe. Di bagian atas tuh Mila sama Rahma, si Wiwin di bawah. Mila sama Rahma tuh walau selantai tapi ruangannya beda. Udah tuh mereka sibuk masing-masing. Mila masih main HP, belum kerja. Nah pas Mila main HP, dia tuh denger ada kayak orang dari pintu tuh manggil kayak, mbak gitu. Itu tuh suaranya kecil dan kayak lirih gitu lah suaranya. Posisinya tuh Mila di situ lagi ngebelakain pintu. Nengoklah dia ke belakang karena kan dia dengar ada suara orang manggil dia dari pintu kan. Pas dia nengok ke pintu gak ada sama sekali. Karena penasaran, Mila keluarlah nanya ke Rahma kayak, Rahma kamu manggil?
Dijawab sama Rahma, enggak, Wiwin kali. Turun tuh Mila ke bawah nyari Wiwin terus nanya, kamu tadi ke atas yang manggil aku. Nah si Wiwin sambil bingung dia bilang kayak, lah orang aku di sini dari tadi. Nah karena mungkin Mila mikir itu halusinasi, akhirnya dia naik lagi nih ke atas. Nah waktu naik tangga, Mila tuh ngerasa di belakang dia tuh ada orang yang ngikutin Nat. Karena gak enak firasatnya, Mila nengoklah ke belakang. Pas Mila nengok, di tangga itu bener ternyata ada sosok badan cewek gitu lagi ngikutin si Mila, tapi kepalanya buntung. Nah gangguannya ternyata gak sampai situ doang. Lanjut lagi nih. Waktu jam istirahat, mereka tuh makan tuh duduk di dapur. Jadi anyway dapurnya tuh kayak di luar kantor, luar gedung gitu. Dan anehnya Mila tuh kayak diem sambil ngelamun ngadep ke ruang tengah. Teman-teman lagi pada ketawa-tawa. Nah pas Mila ngelamun ke arah posisi ruangan itu, dia tuh lihat ada sosok cewek, rambutnya tuh ngalangin mukanya dan gak ada kakinya, jadi kayak ngelayang gitu. Nah dari pintu ruang tengah itu sosok itu melayang ke arah atas naik tangga. Nah anehnya yang bisa ngeliat itu cuman si Mila. Sampai si Mila tuh kayak naik-naik tangan Rahma buat biar Rahma tuh notice gitu. Nah tapi Rahma malah senyum natap Mila. Tatapannya tuh kayak tatapan serem gitu sambil ketawa. Dia ngomong kayak, "Hi, aku dianggap gak asing." Nah tapi pas dia ngomong kayak gitu, suara Rahma tuh bukan suaranya Rahma. Tiba-tiba Rahma sadar lagi terus ngomong kayak, aku ngomong apa ya? Nangkep gak? Jadi kayak beberapa detik yang lalu tuh dia gak sadar. Dia ngomong. Jadi kayak kesurupan gitu. Iya. Tapi cuma sepersekian detik. Betul. Nah sampai akhirnya singkat cerita, itu di hari itu ya, kebesokannya lagi nih ada kejadian lagi. Temennya Mila satu lagi namanya Sinta, itu digangguin sosok terus menerus dan akhirnya ceritalah ke Mila. Pernah nih dia tuh mau masuk WC tapi gak berani. Terus karena ada banyak orang di depan WC, akhirnya si Sinta nih beranilah buat masuk ke WC itu. Dijahilin sama Mila kayak, Sin mentang-mentang banyak orang jadi berani ya. Digituin sama Mila, si Sinta nih malah nangis sampai meluk mbak-mbak kantornya dia gitu. Nah anehnya antara sadar gak sadar, pas si temennya itu lagi meluk mbak-mbak itu, Mila tuh ngomong, ayo main sama aku, sini main boneka. Nah sampai akhirnya Mila dipisahin tuh sama Sinta. Kayak mbak-mbak itu tuh ngerasa kayak nih Mila gangguin Sinta banget sampai nangis gitu kan. Karena ngerasa bersalah, Mila nyamperin lah tuh ke rumahnya Sinta. Dia ngejelasin, ternyata kalau pas masuk WC itu, si Sinta itu ngelihat ada sosok tinggi hitam di belakang Mila. Terus ternyata juga si Rahma tuh bilang kalau pas Mila pulang itu ada yang ngikutin Mila juga di belakang dia naik motor gitu. Jadi kayak Mila tuh kayak ngebonceng orang gitu. Makin aneh lah kejadian di kantornya. Lanjut lagi ke besokannya. Ini nih katanya Mila, dia nulis cerita ini nih kayak ini puncak gangguannya nih. Siang-siang itu Mila udah baikan sama Sinta, udah cerita-cerita, udah ngelupain kejadian yang kemarin. Nah waktu mereka lagi makan, si Sinta nih sama si Rahma ribut, kayak rebutan makanan gitu. Karena kesel, Sinta tuh langsung kayak ngebelakangin mereka, tapi mereka sambil makan ya tetep ya. Nah sifatnya Sinta itu sebenarnya kalau marah cuma sebentar. Tapi waktu pas mereka udah makan, Sinta tuh makannya kayak lama banget, kayak kelihatan mukanya bete gitu. Sambil mukanya bete, Mila nanya lah, Sin masa gara-gara makanan jadi ribut? Sinta diem aja di situ. Terus tiba-tiba di meja tuh si Sinta kayak nelengkupin tangannya, terus kepalanya tuh miring, nengok samping, sambil kepala tuh ditaruh di meja gitu, kebayang nggak? Ya oke. Dan anehnya, muka yang tadi marah banget, sekarang jadi kayak anak kecil senyum-senyum gitu. Akhirnya mereka bilang lah teman-temannya si Sinta ini, kayak ini bukan Sinta, ini kayak beda orang. Dan ternyata tebakan mereka bener. Dibacain lah tuh ada sama beberapa orang yang emang ngerti sama begituan, orang-orang kantor mereka. Ternyata Sinta tuh malah marah. Terus ada lagi lah nih mbak-mbak kantor yang bisa ngobatin itu. Dia bilang kayak, Mil keluar Mil, jangan deketan sama Sinta. Tapi karena penasaran, Mila tuh gak keluar. Dia cuma ke belakang buat ngeliat Sinta gitu. Duduklah nih si Mila di depan lemari sambil bengong. Dan ternyata tiba-tiba sekarang Mila yang kesurupan. Tangan Mila tuh katanya kayak kebakar sampai ke siku. Terus Mila tuh udah gak sadar. Dia cuma bisa nangis-nangis sambil bilang, panas, tolongin aku gitu. Di situ akhirnya orang tua dan guru pembimbing mereka ditelepon lah buat datang ke kantor. Singkat cerita udah pada datang. Akhirnya guru agama mereka datang sama guru pembimbing buat ngebacain doa tuh sampai mereka berdua sadar. Dan katanya waktu sosoknya itu mau keluar dari badan Mila, Mila tuh sampai muntah darah saking kuatnya tuh sosoknya. Udahlah singkat cerita, akhirnya selesai tuh proses pengeluaran setan dari tubuh mereka. Dan ini lompat lagi ceritanya ya. Kayak si Mila ini nulis, beres mereka magang,
bukannya si Mila itu sembuh, Mila tuh jadi malah kayak tambah digangguin dan sering banget kerasukan. Sampai Ustadz hampir 7 orang tuh mau coba nyembuhin si Mila, tapi gak bisa katanya Bi, Nat. Katanya soalnya mata batin Mila udah kebuka. Jadi semenjak magang sampai sekarang, si Mila tuh jadinya bisa ngeliat makhluk halus. Hah, jadi sampai sekarang mata batinnya tuh bener-bener kebuka dan gak bisa ketutup lagi, Moy. Iya, bahkan Mila kan coba minta tolong sama 7 orang pinter gitu kan, Iya. gak bisa ditutup. Gila. Tapi kayaknya yang apes gak cuman Mila sih ya, Sinta juga tuh. Iya, temen-temennya bahkan Bi. Yang kesurupan tuh gak cuman Mila dan Sinta ya berarti ya? Iya, ada lagi Rahma. Itu berarti karena memang kantornya tuh yang berhantu ya, Moy? Betul. Bukan karena anak-anaknya yang iseng ya, menurut gua. Karena yang kena kejadian kayak gitu gak cuma 1-2 orang. Anak-anak yang magang ini banyak banget yang ngerasain. Cuman lagi-lagi apesnya adalah gara-gara di kantor itu Mila jadi bisa kebuka mata batinnya sampai sekarang gitu ya. Betul. Gue mau ceritain satu cerita yang kejadian di satu kantor. Dan kantor ini ada di daerah Jakarta Pusat, yang mana yang kena kejadian mistis di sini adalah 3 anak cowok yang lagi PKL di situ. Oke. Ini kejadiannya di tahun 2012. Ada 3 orang mahasiswa cowok yang ikut PKL atau praktek kerja lapangan ya, sebagai salah satu syarat sebelum mereka skripsian. Ini gue samarin namanya ya. Namanya itu jadi Akbar, Seno, sama Egi. Oke. Mereka tuh PKL di tempat yang linknya ini dari kakaknya Seno, di kantor daerah Jakarta Pusat yang tadi gue bilang. Kantornya ini adalah kantor distributor salah satu merek spare part komputer. Oke. Mereka datang pagi ke kantornya ini. Kantornya tuh satu ruko yang agak besar, kayak ngambil 2 ruko jadi satu gitu. Lokasinya di Hook. Nah, kantornya ini tuh kelihatannya terawat. Cuman kanan kirinya si ruko kantor ini itu kayak bangunan lama. Kondisinya udah jelek banget, Nat, Moy. Jendelanya udah pada pecah. Bangunannya juga ada yang gak ditutup apa-apa gitu. Jadi sepanjang ruko ini nih, satu deretan, yang bagus cuma si kantor ini doang. Dah masuk deh tuh mereka bertiga tuh, ketemu sama supervisornya. Kenalan kakaknya si Seno ini, linknya mereka. Dikenalin nih mereka bertiga gitu ya, si Akbar, Seno, dan Egi ini sama supervisornya ini dikenalin ke karyawan-karyawan yang ada di sana. Sekitar 20 orangan tuh total karyawan di situ. Ngobrol-ngobrol, dikasih tahu job desk secara umum tuh apa aja. Nah terus pas lagi merhatiin salah satu job desk-nya nih, yaitu alur konsumen, ada di bagian ruang tunggu gitu di bagian depan. Mereka ini ngelihat ada cewek lari buru-buru keluar dari kantor gitu. Kayaknya ini tuh salah satu customer. Nah Akbar tuh penasaran, dia ngintip lah lewat pintu kaca. Itu cewek kenapa tiba-tiba ada cewek lari-lari keluar dari kantor itu gitu. Aneh kan? Iya. Nah si Akbar ini ngelihat si cewek ini tuh muntah-muntah di luar kantor. Abis lari kayak gitu dia muntah-muntah. Terus si cewek ini ngomong ke temennya, enggak, gue gak mau ke dalam lagi. Kata si cewek itu kayak gitu. Terus temennya nanya, kenapa? Gue gak kuat banget bau bangke katanya. Tapi yang nyium dia doang. Nah tapi nyium dia doang. Sedangkan si Akbar, Egi, sama Seno dan orang-orang lain kan ada di dalam ya. Gak ada yang protes apa-apa. Cuma si cewek ini doang tuh yang muntah-muntah sampai ngomong kayak gitu. Nah gak lama si Akbar nih lanjut fokus kerja lagi. Selang beberapa menit si Akbar ini tiba-tiba nyium sesuatu. Tapi yang dicium adalah bau dupa. Oke. Nah si Akbar ini ngelihat ada kayak sepiring sesajen gitu yang ada dupa di tengahnya. Terus dupanya dibakar di bawah tangga. Nah terus Akbar ngedengar ada orang ngomong kayak gini, gak usah heran, itu maunya si bos. Ntar ada orang yang ganti kok tiap hari, kata gitu. Oke. Kata salah satu karyawan di situ ke Akbar. Oh ya udah aman, santai aja. Akbar juga nggak gimana-gimana. Ya maksudnya kalau misalkan lu ke Bali pun kan, ya di depan toko orang-orang tuh rata-rata ada sajen kan. Udah tuh hari pertama PKL nih. Singkat cerita udah jam 5 sore. Dan enaknya ternyata kantor ini tuh gak ada lembur. Egi nanya ke salah satu karyawan di sana, gak ada lembur mas?
Jangan ayo pulang, jangan sampai lembur. Pokoknya sebelum maghrib kantor tuh harus udah kosong, katanya gitu. Oke. Udah tuh bagus dong. Ya maksudnya ketiga anak ini juga senang-senang aja gitu, gak ada lemburan. Nah sebelum balik nih, Egi ngajakin Akbar sama Seno itu buat makan mie ayam dulu di dekat kantornya mereka. Jadi motor mereka tinggal tuh di depan kantor. Udah kelar makan mie ayam, pada ngambil motor kan nih. Nah di sini nih mulai janggal Nat, Moy. Mereka tuh ngelihat semua lampu di dalam kantor itu udah pada mati. Nah disitulah mereka sadar kalau ternyata nggak ada security yang jagain kantor. Oh. Satu-satunya security itu adalah security yang ada di ruko, jaga di pos depan. Jadi benar-benar mereka ngelihat ke dalam tuh kosong, gak ada siapa-siapa, Oke. gelap juga gitu. Udah tuh Akbar siap-siap mundurin motornya. Nah cuman pas dia lagi mundurin motornya itu, tiba-tiba dia ngerasa ada setetes cairan yang basahin pipinya dari atas. Awalnya dia nggak curiga apa-apa, sampai pas dia ngelihat ke arah balkon yang ada di lantai 2 alias ngeliat ke atas, dia ngelihat ada seseorang yang kulitnya hitam legam, rambutnya agak berjarang gitu. Terus si orang ini tuh duduk di balkon sambil kayak mainin kakinya gitu, kayak ngegantung gitu. Nah Akbar nih ngelihat mukanya si orang ini tuh penuh borok gitu loh. Anjing. Aduh. Terus si orang ini itu ketawa ke arah Akbar, terus kayak siap-siap mau ngeludah ke arah dia gitu. Ih. Itu bukan orang kantor dong. Udah pasti enggak Moy, karena mukanya borokan. Anjing. Akbar gemeter tuh. Itu apa? Dia gemeter ngeliat sosok kayak gitu. Terus dia juga udah niat buat manggil teman-temannya, tapi entah kenapa dia tuh kayak mematung, gak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Nah tiba-tiba Seno tuh ngagetin Akbar gitu, nepok bahunya. Kenapa Bar? Nah Akbar gara-gara kayak gitu jadi sadar tuh, dia jadi bisa gerak lagi. Itu Sen, gue ngeliat sesuatu di atas. Nah tapi pas Akbar ngomong kayak gitu, pas dua-duanya mereka ngadep ke atas, gak ngeliat apa-apa. Ya Akbar juga bingung, dia juga nggak tahu gimana caranya ceritain ke Seno gitu. Oh ya udahlah, mungkin gue halu nih. Akbar baliklah, dia mundurin motornya. Cuman nggak lama setelah itu Akbar tuh sadar kalau yang dia pikir dia halu, ternyata dia nggak halu Nat, Moy, karena pipinya dia tuh basah. Beneran basah gitu. Basah ludah berarti dong. Beneran. Anjing. Jadi dia langsung panik abis itu dan ya udah, gue gas aja di motor gue gitu, gue cabut deh. Gue nggak mau di sini lama-lama gitu. Nah dari situ Akbar jadi takut dong sama kantor, ya kan? Iya. Akbar ceritain lah apa yang dia alamin ini ke dua temennya dia yang lain. Ya ini besokan udah pasti diceritanya kan. Dan gak cuman Seno dan Egi yang dengar ceritanya Akbar, tapi ada satu karyawan lagi di situ yang emang karyawan sana ya, bukan anak PKL ya. Kita sebut aja nama karyawan ini Mas Gatot. Setelah dengar cerita itu, Mas Gatot tuh bilang, sebenarnya supervisor kita tuh bukan orang yang percaya sama hal-hal gaib atau mistis. Karena emang ya si anak-anak PKL ini kan cuman bertanggung jawab sama supervisornya kan, karena supervisornya yang akan ngawasin mereka gitu. Nah cuman kata si Mas Gatot, kerja di kantor ini tuh buka mata tentang banyak hal kayak gitu, ngebuka mata si supervisornya ini. Jadi ceritanya tuh dulu ada office boy yang baru kerja di kantor ini selama 3 bulan. Nah gara-gara si office boy ini, Pak supervisor itu jadi mulai hati-hati sama hal-hal gaib. Ditanya dong sama si 3 anak PKL ini, emang OB itu ngapain Mas? Ceritain nih sama Mas Gatot. Jadi pernah suatu saat si OB ini tiba-tiba tuh gak masuk ke kantor tanpa kabar sama sekali. Nah waktu hari pertama si OB ini gak masuk, dikiranya ya dia sakit. Nah cuman setelah ditelepon dan di SMS gak ada kabar sama sekali. Hari kedua pun gak ada kabar. Malah orang rumahnya yang nelpon ke kantor nanyain si OB ini kemana gitu. Kan ternyata ya orang rumah gak ngelihat si OB ini pulang. Ya orang kantor jadi bingung dong. Di kantor gak ada, di rumah gak ada, di mana gitu kan. Nah sampai di hari ketiga nih, ada satu karyawan yang ngegantiin si OB ini buat bersih-bersih. Ya sementara gitu, karena mungkin udah kotor banget ya. Nah si karyawan yang bersih-bersih ini, ternyata dia nemuin si OB ini ngumpet di rak lemari di bawah tangga. Hah, ngapain? Mukanya pucat Nat, badannya kurus, kondisinya kayak udah mengenaskan, kayak udah gak makan dan minum itu hampir 3 hari itu. Semenjak dia hilang itu. Nah pas udah dirawat, udah bisa ngomong, katanya si OB ini dia ngaku kalau dia tuh ditahan sama sosok setan yang ada di deket tangga itu. Gila. Jadi si OB ini
Dia bilang dia tuh nggak dibolehin buat keluar dari sana. Dia harus nunggu di bawah, ya di rak tangga itu sama si sosok ini. Gila. Dipaksa kayak gitu. Tapi bukan pindah dunia kan, Bi? Bukan, emang dia diancam nih kalau misalkan lu keluar lu bakal kenapa-napa. Cing, ngeri Gila. banget. Gue nggak tahu seseram apa sampai dia nggak berani keluar sama sekali. Gue nggak ngerti ya. Pokoknya si OB ini bener-bener nggak berani lah untuk ngeluarin suara sama sekali juga. Kayak nggak berani minta tolong juga gitu. Nah, Seno nanya, emang nggak kedengeran suara lemari atau kesenggol atau gimana gitu kan? Ya pasti penasaran dong. Maksudnya masa nggak mungkin lu nggak gerak sama sekali di lemari bawah tangga itu, lu nggak gerak sama sekali kan nggak mungkin selama 3 hari gitu kan? Nah, si Mas Gatot bilang enggak, semua bunyi dari tempat itu tuh kayak nggak kedengeran gitu. Malah rasa pengen noleh ke situ juga nggak ada. Semua karyawan tuh ngerasa kayak gitu, kayak ngerasa ya udah nggak ada apa-apa di situ. Nggak merasa, ya nggak kepikiran ada orang juga di situ. Entah emang dialihin sama si sosok ini, gue juga nggak ngerti gitu ya. Nah dari situ tiba-tiba ada orang pintar kenalan si bos kantor itu datang. Nah si dia nih yang negosiasi sama sosok-sosok yang ada di sana. Alhasil setelah itu di bawah tangga tuh pasti dikasih sesajen di hari-hari tertentu. Nah orang pintar itu juga tugasnya tuh ngegantiin sesajen itu. Nah beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, ada satu waktu nih Nat, Moy, Seno itu lagi bantu-bantu. Jadi dia tuh bawa barang dari lantai 2 buat dimasukin ke dalam mobil box. Bawa barang banyak itulah, yang namanya anak magang mungkin disuruh-suruh ya. Beberapa kali bolak-balik tangga dia naik turun. Nah sempet si Seno ini gak sengaja nginjek sesajen yang ada di bawah tangga. Seno gak kepikiran macem-macem karena ya dia bolak-balik bawa barang kan gede gitu. Kayak awalnya dia pikir gak ada apa-apa nih. Nah sampai malam harinya pas baru sampai rumah, ibunya Seno nanya, abis dari mana? Ya Seno jawab, ya kerja lah Bu, dari kantor, dari mana lagi gitu kan. Terus ibunya Seno bilang gini, ya udah mandi sana, jarang-jarang kamu pulang bau begitu. Bau? Itu dia. Nah Seno nyiumin badannya sendiri nih, cuman ya badan gua nggak bau apa-apa gitu. Cuman dia mikir, oh ya udah mungkin di jalan gua keringetan kali ya. Yaudah dimandi lah tuh. Dia mandi sampai malam Seno nggak ngapa-ngapain. Jam 9 malam dia tidur lah karena besok pagi kerja lagi kan. Cuma di tengah malam Seno ini kebangun gara-gara dia nyium bau yang nyengat banget Nat, Moy. Pas dia lihat di jam dinding dia itu jam 2 pagi. Dia ngendus-ngendus, dia lihat asal bau itu tuh dari mana gitu. Dia nyari sampai matanya Seno ini berhenti di sudut ruangan kamarnya. Di situ dia ngelihat ada sosok cewek lagi berdiri, bajunya tuh kayak bekas kebakar, tangannya ngegantung gitu. Jadi tangan yang sebelah itu tangannya ngegantung dan dagingnya ada yang kekoyak gitu, yang kelupas. Rambutnya ngejuntai ke bawah sampai pinggang, terus senyum ke arah Seno, tapi mulutnya tuh banyak banget luka. Seno nggak bisa ngomong apa-apa ngelihat sosok itu. Tubuhnya panas dingin, pucet, pokoknya seada-adanya lah. Apalagi pas Seno ini ngelihat mukanya si sosok cewek ini, itu matanya nggak ada. Bolong. Bukan rata ya, jadi kayak bolong gitu Nat, kayak udah rusak gitu loh bagian matanya. Jadi benar-benar bentuknya jelek banget deh. Nah dari situ untungnya si Seno ini bisa gerak. Akhirnya dia lari dari kamarnya pergi ke kamar orang tuanya. Nah pas orang tuanya ngecek ke kamar Seno, itu mereka nggak lihat apa-apa. Tapi setiap Seno ngelihat ke arah sudut yang dia lihat itu sosoknya ada terus Nat. Jadi cuma dia doang yang bisa lihat. Nah besoknya Seno jadi demam tuh. Untungnya orang tuanya Seno tuh nggak kolot sama hal-hal kayak gini. Maksudnya dalam artian ya nggak yang denial banget lah. Ada teman bokapnya ini yang ngerti dan diajak ke rumah buat ngelihat kondisinya si Seno ini. Nah bener aja si orang pintar ini tuh emang nyeritain keberadaan sosok yang ada di rumahnya Seno tuh persis sama yang diceritain sama Seno. Maksudnya bentuknya sama lah gitu. Ini kita sebut aja namanya Pak Karyo ya. Pak Karyo, orang kenalannya Bapak Seno ini bilang, kamu sudah ngerusak ubo rampe buat dia no, katanya gitu. Gue nggak tahu nih ubo rampe itu apa. Mungkin sesajen kali ya, karena Seno bilang ya saya nggak sadar Pak, terus harus gimana. Nah kata si Pak Karyo ini dia bilang, beruntung yang ikut mbaknya, kalau yang ikut jagoannya saya juga bingung nolonginnya, kayak gitu. Nah si ucapan Pak Karyo ini tuh jadi ngingetin Seno
cerita OB yang ditahan sama makhluk setan itu. Oh mungkin ya gue masih ada beruntungnya nih. Cuma si cewek ini, jangan-jangan si jagoannya tuh emang yang nyembunyiin OB itu, yang emang serem banget. Yaudah dikasih air lah sama si Pak Karyo ini ke Seno, diminum, dan seketika demamnya Seno itu lama-lama tuh pulih. Terus perasaan adanya si sosok ini di kamar dia tuh jadi hilang lah. Udah singkat cerita, hampir sekitar 2 bulanan kerja di situ, Akbar, Seno, sama Egi itu nggak sengaja ketemu sama satu orang bapak-bapak di warung makan yang nggak jauh dari kantor. Tuh, bapaknya sempat kerja di ruko kantor kita sebelum dibeli sama kantor kita. Kata Mas Gatot kayak gitu. Yang bener Mas, iya kalau lu pada mau nanya-nanya, ya ke dia aja, kata gitu. Ya dikasih tahu kayak gitu namanya mahasiswa, penasaran dong. Udah dibolehin juga, akhirnya mereka nanya nih. Disamperin nih si bapak-bapak ini. Ditanya, maaf Pak, emang bener Bapak pernah kerja di ruko yang jadi kantor kami sekarang, yang ada di Hook itu Pak, yang ada di pojokan? Dijawab enteng sama bapak ini, oh iya, kenapa emangnya? Digangguin setan ya? Gitu. Wah iya Pak bener, emangnya bangunannya kenapa sih Pak? Kata si anak-anak ini. Ceritalah si bapak ini Natmoy. Dia bilang pas itu dia tuh kerja jadi kepala gudang di ruko itu. Nah pemilik kantor tempat dia kerja ini itu pengusaha yang punya cukup banyak cabang lah. Nah ruko itu udah berdiri dari tahun 90-an awal. Sampai ada satu kejadian nih. Si bapak ini bilang saat itu kerusuhan. Dulu daerah ini tuh termasuk yang paling parah. Ini gua asumsi ini kayak 98 ya. Karena rusuh kan. Misalnya daerah Jakarta juga gitu. Ruko-ruko daerah sini juga jadi sasaran pas itu. Banyak yang sebagian kebakar, bahkan ada yang kebakar sampai habis. Oh berarti itu yang bikin angker ya Pak? Tanya tuh sama Seno. Bukan, ruko yang dipakai kantor kamu itu paling parah. Saya inget banget tuh waktu disuruh ngecek keadaan ruko setelah kerusuhan. Kata si bapak itu kayak gitu. Pas saya lihat, saya langsung merinding. Karena ruko tempat kantor kamu itu digunain buat numpuk mayat-mayat korban kebakaran selama berhari-hari. Anjing. Gila ya? Bapak ini sebenarnya nggak nyeritain detail banget, cuman dia bilang pas dia meriksa keadaan ruko itu udah banyak jasad yang kebaring di sana. Nah kemungkinan jasad itu tuh dievakuasi dari jalan, ruko atau bangunan di sekitar situ biar gampang pas dibawa, ya mungkin dikumpulin gitu loh. Nah si bapak ini nih yang nelpon kepolisian dan nungguin sampai malam pas mobil jenazah itu datang. Jadi kayak yang mobil bak datang bawa jasad-jasad itu buat dimakamin lah setelahnya. Nah pas itu dia udah ngerasa kalau ya ruko itu udah gak pantas buat ditempatin sebenarnya. Dia ngerasa ruko itu udah jadi tempat yang angker lah setelah kejadian pembakaran itu. Dan ya jadi kayak tempat berdiamnya mayat di sana selama beberapa hari. Mungkin ada arwah-arwah yang gentayangan, penasaran gitu ya. Ya pasti. Nah ngedenger cerita itu gitu nyeletuk. Wah pantes. Sosok yang kelihatan hampir semua wujudnya tuh manusia gosong. Oh emang lu lihat juga Gi? Pada nanya tuh Egi. Karena tadi kan gue bilang kan, ini mereka bertiga digangguin nih. Cuman yang tadi gue ceritain baru Akbar sama Seno. Iya benar. Nah ini Egi nyeritain nih Nat, Moy. Dia pernah make kamar mandi deket gudang belakang. Nah kamar mandi itu tuh kamar mandi yang emang suka dipakai orang-orang buat ngerokok. Karena emang iya kamar mandi belakang ini entah kenapa cocok aja dipakai buat ngerokok gitu. Emang dari baunya juga udah kecium banget lah. Nah pas dia mau masuk ke situ, baunya tuh bukan bau kamar mandi yang emang nyampur sama bau rokok, tapi baunya tuh bau bangke. Bener aja Nat, Moy. Pas Egi itu mau masuk kamar mandi, dia ngelihat ada badan manusia nih di antara bilik-bilik kamar mandi. Itu kegantung. Anjing. Dan makhluk yang kegantung ini, itu lehernya kayak meleleh gitu, terus dagingnya kelihatan. Abis itu kepalanya putus jatuh. Wow. Kata Egi, matanya ngeliat ke gua anjir, gua langsung kabur. Dia bilang gitu. Jadi lu bayangin tuh Nat, Moy, selama mereka 3 bulan PKL di situ atau kerja di situ ya, mereka tuh ditampakin sama makhluk-makhluk yang bentukannya tuh gosong gitu. Dan mereka tuh juga sesekali suka ngelihat karyawan lain yang ada di situ itu punya barang-barang kayak pegangan gitu loh. Jadi ada yang katanya dikasih sama mbahnya, dibawain sama ulama, ada juga jimat yang selalu ditaruh di meja. Nah walaupun sebenarnya nggak dijamin juga mereka aman dari gangguan makhluk ini. Karena beda kan sama Akbar, Seno, Egi, mereka kan cuma PKL nih, magang 3 bulan gitu ya kerja di situ. Nah karyawan lain kan emang bakalan lama di situ dalam ya waktu yang panjang kan. Iya benar.
Jadi ya buat karyawan lain mereka coba buat adaptasi aja tuh di situ. Karena menurut orang pintar kenalannya si bos ini, mereka tuh makhluk-makhluk ini itu tuh ganggu iya, tapi nggak sampai nyelakain. Nah beda cerita sama kasus OB yang dikerjain itu sama si penunggu yang ada di bawah tangga yang sampai diumpetin itu. Kejadian kayak gitu tuh terjadi karena sebelumnya si OB ini pernah bawa pacarnya masuk ke dalam kantor dan ngelakuin hal-hal gak senonoh. Tapi gila juga ya Bi, kalau misalkan emang kejadiannya cuma di kantor, kenapa si Seno diikutin sampai ke kamarnya? Itu dia sih bener. Mungkin gara-gara gak sengaja sajian itu ya. Cuman bete banget sih emang kalau digangguin sampai lo diikutin sampai rumah gitu ya. Dengar cerita kayak gitu, menurut gua lo harus cari tahu sih tempat-tempat magang lo nanti ada background cerita apa. Maybe. Ada kejadian horor yang terjadi di sekitar tahun 2018 di bulan November. Ada laki-laki, namanya sebut aja Irwan. Dia ini baru kerja di perusahaan baru. Waktu itu perusahaan barunya ini tuh belum ada 1 tahun. Dan lokasinya ini di salah satu gedung di daerah Jakarta Pusat. Gedungnya ini tuh bukan gedung tinggi, dan bangunannya ini tuh kurang lebih udah 5 tahun. Jadi perusahaannya Irwan itu bergerak di bidang service office, dimana awal-awal si Irwan masuk masih banyak space kosong yang belum ada tenannya. Kalau dilihat dari segi interior, itu tuh bagus, dan si Irwan sendiri gak pernah ngerasa ada hawa-hawa gak enak selama dia kerja di situ. Irwan tuh gabung sama mereka awal Agustus 2018, yang dimana karyawannya tuh cuma ada 6, termasuk bosnya dia dan 2 office assistant. Oke. Nah, sedikit cerita tentang Irwan. Irwan ini tuh orangnya punya pikiran yang spontan, terus juga dia tuh bisa dibilang kalau ngomong mulutnya tuh gak ada filternya. Dan awal Irwan kerja di situ, Irwan sempat ngomong ke diri dia sendiri. Awal-awal kerja biasanya suka ada yang ngajak kenalan nih. Yang dia maksudnya ngajak kenalan itu tuh juga bukan manusia. Tapi setelah 1-3 bulan Irwan kerja, bener-bener gak ada yang iseng, jahil atau apapun. Di situ si Irwan mulai mikir, oh gue aman nih. Dan mungkin dalam tanda kutip mereka udah disediain makanan, jadinya gak iseng. Nah setelah 3 bulan lewat, ternyata si Irwan ini diganggu Bi. Jadi ceritanya itu Irwan itu masuk jam 9 pagi dan dia pulang jam 6 sore. Sekitar jam 6:30 Irwan tuh udah ada di kantor, karena dia milih kepagian daripada telat. Dan setiap Irwan naik ke kantornya, biasanya dia tuh ngeliat ada cleaning service 2 orang udah pada datang atau lagi bersih-bersih. Tapi di hari itu tumben banget si Irwan ini sendirian. Dan dia di situ mikir lah, oh mungkin mereka pada telat dan Irwannya datangnya kepagian. Setelah si Irwan absen, dia nyalain nih beberapa lampu ruangan, kecuali di koridor kanan karena masih banyak space kosongnya. Abis itu si Irwan niatnya mau ganti baju nih, terus turun ke lobby lagi karena mau nyari jajanan. Nah begitu Irwan mau nutup pintu, baru jalan 3 langkah, Irwan tuh ngedenger kayak ada suara cewek batuk gitu, kayak Di situ Irwan langsung berhenti, balik badan sambil mikir, itu siapa ya yang batuk? Karena si Irwan gak mau mikir panjang dan mikir macem-macem, akhirnya dia lanjut jalan tuh ke lift. Di dalam lift, si Irwan tuh mikir, kayaknya kalau itu cleaning service gak mungkin deh, karena suaranya dari dalam kantornya dia. Sementara selain karyawan kan gak boleh masuk juga. Di situ si Irwan tuh sempat cerita-cerita juga tuh ke teman-temannya. Terus si temannya itu bilang, mau kenalan kali sama kamu, soalnya kamu kan baru. Terus Irwan kayak, iya kali ya, tapi aku kan udah 3 bulan di sini, bukan yang baru-baru banget. Dan semenjak kejadian itu, Irwan agak nyesel cerita ke mereka, karena orang-orang yang diceritain sama Irwan juga jadi ikut dijailin. Jadi ada nih pengalaman salah satu temannya Irwan yang perempuan. Kayak cuma selang seminggu setelah Irwan digodain, dia juga kena. Jadi waktu itu Irwan datang agak telat, dan si mbak-mbak ini tuh udah datang duluan. Begitu Irwan jalan di lorong mau ke kantor, lampunya tuh dinyala semua dan pintu udah kebuka. Tapi tuh suasananya hening banget. Karena biasanya si mbak ini kalau udah datang langsung bersih-bersih, entah itu nyapu atau ngepel.
si Mbak tuh lagi duduk di pojokan pantry ditemenin sama temen ceweknya. Di situ Irwan agak kaget, ngapain nih orang mojok berduaan. Nah begitu ngelihat Irwan datang, si Mbak ini tuh kayak terharu, terus mau nangis gitu mukanya. Di sini Irwan nanya, loh Mbak ngapain duduk di bawah? Gue kira nggak ada orang. Aduh untung kamu datang, besok-besok aku nggak mau datang pagi lagi. Emangnya kenapa Mbak? Setelah Irwan nanya kayak gitu, temennya dia yang customer service langsung keluar terus bilang, tuh udah ada temennya nggak takut lagi kan, gue mau lanjut kerja lagi. Nah di sini si Mbaknya tuh mulai cerita. Jadi pas dia sampai itu, dia tuh lagi naruh tasnya di lemari pantry. Begitu dia mulai nyapu, dia tuh ngedenger ada suara langkah kaki di deket mejanya Irwan. Pertama dia denger 2 langkah suara, terus didiemin tuh. Tapi lama-lama jadi kayak orang lari-lari. Langsung lah dia ngumpet di pojokan deket meja pantry. Terus langsung nelfonin temen yang customer service itu. Irwan bener-bener di situ diem aja, nggak bilang apa-apa. Dan singkat cerita, godaannya tuh macem-macem. Dan yang lebih sering digodain di situ Irwan. Pernah ada juga Moebi, Irwan lagi ngaca di toilet, terus pintu masuk toilet tuh kayak ada yang dorong dari luar. Tapi tuh dorongannya kayak orang marah. Dan itu kejadiannya masih pagi, ditambah belum ada orang yang datang sama sekali. Terus ada lagi, ini kejadiannya waktu Irwan datang agak telat juga. Jadi office assistant-nya si Irwan itu ada 2, cowok sama cewek. Nah pas Irwan datang, mereka berdua tuh ngadu ke Irwan. Katanya ada yang nyalain TV pas mereka lagi bersih-bersih. Di situ Irwan ngecek peraturan TV-nya. Dan ternyata TV-nya itu tuh gak ditimerin sama sekali. Jadi bener-bener nyala sendiri. Irwan di situ langsung spontan bilang, kalian kenapa iseng? Kita kan gak ganggu. Udah ya masing-masing aja. Terus Simba tuh langsung nyautin juga, iya kita kan gak ganggu. Dan gak ada 10 menit Moebi, setelah Irwan balik ke meja, Irwan tuh ngedenger ada suara cewek nangis di situ. Bener-bener jelas banget suaranya, tapi tuh gak sesegukan. Di situ Irwan tuh langsung kayak, loh kok nangis? Gak tahu kenapa di situ Irwan tuh ngerasa bersalah gitu. Dan semua kejadian ini tuh selalu terjadi di pagi hari. Jadi posisinya Irwan di kantor itu tuh sebagai resepsionis. Jadi otomatis dia tuh selalu ngeh kan siapa-siapa aja yang udah datang sama belum. Nah ada satu tenan di situ punya karyawan. Ada 3 laki-laki yang kemana-mana selalu bertiga. Dan salah satu partnernya Irwan selalu datang agak mepet jam masuk, atau bahkan telat beberapa menit. Pokoknya jarang datang pagi lah orang ini. Tapi di hari itu pas Irwan lagi main laptop, Irwan tuh sempat nengok ke lorong dan ngeliat si rombongan 3 orang yang selalu bareng ini datang bareng sama si cowok yang datangnya mepet itu. Dalam hatinya Irwan tuh bilang kayak, tumben nih mereka berempat. Tapi begitu mereka udah dekat pintu masuk, si yang datang mepet ini ngelihat Irwan, tapi dia nggak kedip sama sekali. Di situ Irwan tuh ngelihat senyumnya dia juga agak aneh dan gak nyapa Irwan sama sekali. Karena biasanya dia tuh nyapa Irwan kan kalau datang. Nah waktu itu si Irwan bener-bener gak ada pikiran apa-apa. Dan begitu udah mau jam 9, si partnernya Iwan yang cewek datang bareng si cowok yang datangnya mepet itu. Terus mereka di situ juga kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu. Di situ malah jadi si Irwan yang gak kedip ngeliatin si cowok ini kan, karena dia kaget kan. Dan si Irwan di situ juga baru notice waktu si 3 orang yang selalu datang bareng ini, mereka tuh nggak ngobrol sama si cowok yang datang mepet yang nyamar itu. Mereka bener-bener cuma asik ngobrol bertiga, tapi Irwan ngelihat emang mereka datang berempat, cuma si yang satu bener-bener diem aja. Akhirnya Irwan mutusin untuk cerita lah ke si cowok yang dia lihat ini, kalau sebelum dia datang si Irwan yang ngeliat kalau dia juga datang bareng sama 3 cowok itu. Dan jawabannya si cowok ini, enggak, gue baru datang kok tadi. Jadi emang fix itu bukan si cowok itu. Nah puncak kejadiannya itu pas Irwan gak tahu sebenarnya ini ada kaitannya atau enggak. Dan Irwan mungkin telat sadar juga. Jadi dari awal bulan Irwan kerja di situ, Irwan tuh selalu sakit. Dan sakitnya itu tuh setiap akhir bulan. Nah si Irwan juga gak tahu nih apa emang dia kecapean atau apa. Yang pasti Irwan tuh punya penyakit tipes semenjak kerja di tempat itu. Jadi pagi-pagi Irwan tuh ngeliat kakinya Irwan tuh kayak berdarah, kayak kena goresan panjang. Padahal Irwan inget banget di situ dia tuh cuma lagi duduk doang dan gak pecicilan sama sekali.
Di situ Irwan cuma diem dan nggak tahu mikir apa. Akhirnya dia cuma bilang kayak ya udahlah. Terus di situ dia yang udah bodo amat, dia tuh keinget kalau dia tuh pernah dikasih tahu sama ibunya kalau dalam tanda kutip mereka itu nggak akan bisa nyakitin kita, sekalipun bisa juga nggak gampang. Terus singkat cerita, menjelang maghrib, Irwan ngerasa tulang belakangnya si Irwan itu kayak mau dibongkar pasang gitu loh, kayak sakit banget sampai dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Terus badannya dia tuh panas tinggi banget, bahkan udah dikerokin sama minum teh hangat aja tuh nggak mempan juga. Akhirnya mau nggak mau si Irwan pulang tuh dari Jakarta Pusat ke Depok. Di situ si Irwan kan naik taksi online. Bahkan supirnya itu tuh sampai nanya, "Mas, kenapa Mas?" Karena saking si Irwan ini badannya panas dan kalau ngomong tuh dia ngep-ngepan gitu loh. Sampai di rumah dia langsung ke kamar, dia selimutan, kaos kaki, bener-bener pakai minyak angin. Dan di situ Irwan tuh sampai mau nangis banget karena selain panas tinggi, tulang belakangnya dia tuh bener-bener sakit banget. Di situ si Irwan cuma bisa melukin bantal sampai akhirnya si Irwan ketiduran. Nah, besok paginya pas Irwan bangun, Irwan tuh ngerasa kayak ada yang aneh di badannya dia. Pas Irwan ngecek Muebi, bahu kirinya dia tuh memar kayak abis dipukulin gitu. Wow. Jempol tangan kirinya dia bengkak dan paha kanannya tuh kayak abis digigit orang. Bener-bener memar biru, terus kayak yang berdarah di dalam gitu loh. Akhirnya si Irwan ceritalah ke ibunya, mulai dari kejadian pertama dia di kantor sampai kejadian dia semalam. Dan di situ ibunya ngelarang si Irwan buat datang pagi lagi, apalagi posisinya sendirian. Karena ternyata sosok-sosok ini tuh udah mulai berani main fisik. Terus bulan Maret kemarin si Irwan akhirnya resign Muebi. Dan kejadian horor terakhir kalinya di gedungnya dia itu adalah hari terakhir pas Irwan di situ waktu mau pulang. Wah gila. Udah hari terakhir masih aja ya? Iya, pas itu Irwan tuh lagi nunggu si Mbak di depan lift, yang kebetulan dia tuh ngajak pulang bareng juga. Terus dia juga ngambil akses card yang ketinggalan. Akhirnya dia balik lagi lah ke kantor. Nah kejadian ini tuh kalau gak salah sekitar jam 7 malam. Pas si Irwan lagi main HP, di langit atap-atap itu tuh kayak ada suara orang lari, tapi langkahnya tuh kenceng banget. Pokoknya bener-bener kenceng kayak orang lari gitu. Refleks lah si Irwan langsung nengok ke atas. Dan gak lama si Mbak tuh datang, terus langsung ngajak pulang. Di situ Irwan bener-bener gak cerita apa-apa. Pokoknya dia takut lah sama kejadian-kejadian yang dialamin. Dan alhamdulillahnya mulai dari situ teman-teman Irwan yang masih pada kerja di sana, termasuk orang-orang yang menyerupai dan digangguin, itu tuh udah gak pernah diisengin lagi. Cuma beberapa bulan setelah Irwan resign, Irwan sempat diem di depan kaca. Terus dia juga gak tahu dia kenapa, di mata kirinya Irwan tuh ada rambut orang. Dan pas Irwan mau ngambil, rambutnya tuh kayak ada yang narik dari dalam terus hilang. Di situ Irwan langsung kaget banget kayak ngos-ngosan. Terus Irwan di situ juga nggak tahu kenapa nangis Muebi. Di dalam badan Irwan tuh sebenarnya kayak ada apa gitu kan. Dan sejujurnya Irwan juga kayak nggak mau ceritain ini karena sampai sekarang rambutnya itu tuh masih ada di mata Irwan. Anjing. Nah gimana maksudnya? Jadi pas dia lagi ngaca, di mata kirinya dia tuh kayak ada rambut keluar gini. Dan pas dia tarik, kayak ketarik ke dalam sendiri gitu Bi. Itu tiap hari? Itu masih ada sampai sekarang katanya. Wah Karena belum dikeluarin kan? Iya, karena setiap dia mau Anjir. keluarin ditarik ke dalam lagi. Lanjut cerita kedua gue, ini juga kiriman dari pendengar kita tentang kejadian horor di kantor. Namanya Akbar yang ngirim. Dia itu kerja di kantornya udah kurang lebih 5 tahun dan udah pindah gedung kantor tuh 2 kali. Dia mau ceritain nih, cerita horor bukan cuma yang ngalamin dia, tapi juga pengalaman dari temennya. Akbar ini sebetulnya gak punya kemampuan buat ngeliat hal gaib, cuma bisa ngerasain doang. Tapi dalam situasi tertentu, dia tuh bisa ngeliat mereka dalam tanda kutip entah sengaja ataupun enggak. Sekitar tahun 2009 Akbar lulus kuliah dan setelah ngelaluin proses seleksi yang panjang akhirnya dia berhasil lah keterima kerja di perusahaan ini. Nah perusahaan ini tuh sebuah perusahaan besar multinasional di Indonesia yang kantornya itu ada di Jakarta Utara, Sunter lebih tepatnya. Kantor Akbar tuh persis banget ada di tepi Danau Sunter. Jadi suasananya tuh hening banget, lo kebayangkan Sunter kalau malam-malam gimana tuh. Iya. Ruangan kantornya itu ada 2 lantai yang cuma dihuni sama 8 orang.
Nah, sedangkan di lantai 1 cuma ada lobi, ruang makan, ruang meeting, toilet. Bagian belakang gedung kantor itu ada lapangan luas, isinya mobil-mobil diparkir. Di bagian dekat lapangan itu ada ruangan kantor kecil buat monitor aktivitas lapangan. Dan ruangan kantor kecil itu cuma dihuni sama 3 orang. Nah, awalnya Akbar tuh selalu ngerasa baik-baik aja sama lingkungan kantor barunya ini. Di hari pertama kerja, Akbar sama Ayu tuh temannya dia, itu langsung dihadapin sama kerjaan yang menggunung banget dan bikin mereka akhirnya lembur. Biar nggak sepi, Akbar nyalain musik biar makin semangat kerja juga, karena di sana cuma mereka berdua doang tuh yang lembur. Nah, di ujung ruangan kantor itu ada ruangan tertutup, kayak dindingnya tuh dinding kaca yang isinya tuh ruangan server. Jadi dari luar kita bisa ngelihat kayak perangkat server dan kabel-kabel warna-warni, ada lampu LED kelap-kelip gitu, kebayangkan loh. Dan di dalam ruangan itu pun juga ada satu kursi yang ditaruh madep perangkat servernya, entahlah buat apa. Dispenser air itu tuh bener-bener ada di samping ruang server. Jadi mau gak mau, kalau lo mau ngambil minum ya lo akan lewatin dan ngeliat si ruangan server itu tuh. Awalnya pas dia lagi ambil minum, dia refleks nengok ke arah sana, dia ngeliat posisi kursinya itu ngarah ke pintu ruang server, ke pintunya ya. Udah tuh Akbar ambil minum, ngalihin pandangannya ke dispenser, pas mau balik lagi ke meja kerjanya, dia refleks lagi kan ngeliat ke ruangan server itu. Nah, dia ngeliat posisi kursi itu tiba-tiba udah berubah jadi ngadep tembok. Paniklah Akbar karena dia ngeliat tiba-tiba kursinya pindah sendiri kan posisinya. Langsung lah tuh dia buru-buru naik ke atas buat lanjut kerja lagi. Kerja sampai sekitar jam 10-an malam. Tiba-tiba mereka tuh denger ada suara cewek cekikikan tiba-tiba aja. Nah, Ayu nanya lah, Bar, lu denger gak Bar suara ketawa tadi? Langsung tuh buru-buru Ayu tuh ngajak balik. Si Akbar bilang, yuk jangan lari yuk, kita jalan santai aja ya, kita bareng-bareng ini kok, kata Akbar. Nah, Akbar makin ngerasa tuh fix nih, berarti di kantor gue dia gak bener lah. Pas udah sampai parkiran, tiba-tiba Ayu ngomong ke Akbar, Bar bentar Bar, helm gue ada di loker ketinggalan. Nah, loker itu tuh areanya dimana mereka tuh harus jalan ke belakang. Dari lobi tuh lo harus jalan lewatin lorong gelap yang ada di ujung. Terus di ujung sana tuh ada pintu kaca menuju ruang makan. Terus ke arah lapangan belakang lah baru nyampe tuh ruangan tempat nyimpen si helm-helm itu. Oke. Akbar bilang, yaudah yuk buruan yuk, gue parno. Udah tuh buru-buru tuh mereka ngambil helm. Nah, pas mereka udah ngambil helm, tepat di depan pintu kaca ruang makan itu, Ayu tiba-tiba berhenti dan mandangin ruangan itu aja. Ruangan makan itu tuh bener-bener gelap banget Bihnat, cuman ada cahaya dari luar doang. Akbar ketakutan nanya kayak, yuk Ayu yuk buruan balik, lu lihat apaan sih? Ayu cuma bilang kayak, ayo Bar, balik Bar, sial nih gue, sial banget. Buru-buru tuh mereka cabut dari sana, mereka naik motor. BTW si Ayu nih sama Akbar pulang bareng ya. Nyampe tuh depan kantornya, untungnya ada sapam di sana depan pagar kantornya itu. Sapam itu nanya, anak baru ya, pada kenapa kok mukanya panik banget kayak habis lihat setan? Pak ini serem banget pak, nggak tahu pak, saya ngeliat apa, pokoknya serem. Pokoknya mereka tuh bacot lah ngomong kayak gitu. Nah si sapam ini bukannya nenangin, dia tuh jawab sambil ketawa dan ngomong kayak, oh kalian udah kenalan ya? Akbar sama Ayu tuh gak mikir apa-apalah. Mereka langsung cabut dari kantornya. Dan mereka akhirnya coba tuh ngobrol berdua di motor daripada diem-dieman kan. Akbar basa-basi nanya ke Ayu, yuk sehat gak Ayu, baik-baik aja kan? Ah lebay lu, gue cuma capek aja kok, kata Ayu. Ditanya lagi lah sama Akbar nih, yuk tadi lu liat apaan sih yuk di depan ruang makan? Sama gak ya kayak yang gue lihat? Ayu tuh gak mau bahas sama sekali. Dia cuma bilang kayak, males Bar, besok aja bahasnya Bar, gue bakal keinget-inget terus soalnya. Udah tuh akhirnya mereka nyampe rumah, singkat cerita masuk nih ke besokan hari. Di kantor gak ada basa-basi sama sekali. Pas Akbar nyampe langsung nyamperin Ayu tuh. Dan Akbar ngomong, yuk kemarin gue lihat di ruang makan ada. Nah belum sempat Akbar selesai ngomong, Ayu langsung motong dan bilang kayak, ada kakek-kakek tua pakai baju putih lusuh kan? Iya bener kata Akbar. Nah semalam ternyata setelah Ayu tuh lari ninggalin Akbar karena ketakutan, Akbar tuh lumayan penasaran lah sama apa yang dilihat Ayu. Jadi sembari Akbar tuh ngejar Ayu, Akbar nengok ke belakang dan ngeliat ternyata bener ada kakek-kakek duduk di ruang kursi makan itu dan diem aja gitu. Nah sejak kejadian itu kehidupan di kantor Akbar nih bener-bener gak ada yang aneh. Hal-hal mistis, hal gaib juga aman-aman aja. Dan si Akbar mikir kayak, oh mungkin cuma mau kenalan aja itu. Udah tuh aman-aman aja semua beberapa bulan. Sampai di suatu hari Akbar terpaksa lembur sendirian. Ayu gak ikutan lembur karena emang kurang enak badan. Udahlah Akbar berusaha sebisa mungkin sebelum gelap kerjaan udah beres. Karena dia tahu kalau misalnya sampai maghrib takutnya kejadian aneh nih, kejadian lagi nih kayak waktu itu gitu. Iya.
Hampir maghrib, kerjaan sebentar lagi udah bakal kelar, di luar udah mulai gelap. Akbar coba tuh kerja dengan penerangan seadanya, cuma lampu yang ada di atas meja doang. Karena ternyata kalau misalnya udah mau maghrib, lampu harus dimatiin semua tuh. Emang regulasi kantor dia kayak gitu. Diikutin lah sama Akbar mau gak mau. Dia juga mikir kayak tuh kerjaan juga mau kelar bentar lagi, ya udah santai aja gitu. Tiba-tiba di situ Akbar denger pas dia lagi kerja nih, Akbar dengar ada suara pintu kantor dia tuh kayak ada yang buka. Akbar mikir kayak oh itu operator bawah kali mau masuk ke atas ngambil dokumen. Karena kalau misalnya mau masuk kantor itu, pintu itu harus dibuka pakai akses. Klik gitu, sampai suara pintunya kebuka, nggak ada orang ternyata yang masuk. Terus tiba-tiba suara pintunya ketutup lagi, cekrek. Nah Akbar lanjut kerja lagi, Akbar dengar lagi kayak klik gitu, pintunya kebuka lagi. Terus nggak ada suara tapakan kaki, dia dengar suara pintunya ketutup lagi. Jadi Akbar tuh dengar berkali-kali kalau pintu itu buka tutup sendiri. Karena penasaran, Akbar cobalah ngecek keluar. Dia pencet tuh tombol open buat ngebuka pintu dari dalam, dan pas dia nengok keluar, bener-bener nggak ada orang sama sekali, Bihnat, kosong. Dia nengok ke tangga juga, ngintip ke lobi juga kosong, nggak ada siapa-siapa. Karena udah parno banget, Akbar buru-buru beres kerjaan dan peralatan dia tuh udah diberesin. Abis itu turunlah dia ke bawah, keluar kantor. Pas banget udah turun, apesnya Akbar tuh baru inget kalau HP dia ketinggalan di meja. Mau gak mau dia harus beraniin diri buat naik ke atas dong, ngambil HP-nya kan. Naik ke atas, semua ruangan udah gelap. Tadinya tuh dia mau nyari saklar lampu buat ngidupin lampu-lampunya, cuman Akbar tuh pikir kayak kelamaan gitu. Jadi mau gak mau dia coba beraniin diri masuk ke ruangan kantornya dia, pelan-pelan jalan ke meja kerjanya, dan kebetulan banget HP dia tuh nyala karena ada notif. Langsung tuh diambil HP-nya. Jadi tuh penerangan ruangan dia tuh cuma dari HP itu doang. Oke. Langsung lah tuh dia mau keluar ruangan. Baru mau mencet tombol open di pintu kantornya, Akbar ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia, Bihnat, dari dalam ruang server itu. Pas Akbar nengok ke ruang server itu, dia ngeliat jelas banget ada sosok cewek, pandangannya kosong, dan sosok cewek itu lagi senyum ke Akbar. Di posisi itu Akbar bener-bener panik banget. Makin si Akbar tuh nyari tombol open, makin gak ketemu tuh tombol opennya, karena tuh dia ngerasa kan dia udah kepanikan kan. Dia nengok lagi ke arah ruang server, dan dia tuh masih ngeliat jelas banget sosok cewek di dalam ruang server itu tuh masih ngeliat Akbar sambil senyum gitu. Akhirnya karena Akbar panik, masih nyari lah tuh, dia berusaha buat nyari tombol opennya. Ketemu tuh akhirnya, kebuka pintunya, langsung buru-buru cabutlah dia. Muka sosok cewek itu tuh bener-bener masih kebayang-bayang banget tuh di otaknya Akbar. Kebesokannya pas di kantor Akbar ketemu Ayu, dia langsung ceritain lah kejadian kemarin. Ngoceh tuh si Akbar sama Ayu kayak, "Yuk semalam tuh gue liat sosok cewek. Gue tahu ternyata cewek yang ketawa-tawa cekikan tuh itu bentukannya kayak gitu," ngoceh aja. Nah Ayu cuma bilang kayak, "Halusinasi kali tuh Bar. Serius yuk dia muncul di ruang server." Nah makin Akbar ngomong, Ayu tuh makin terus-terusan nyadarin Akbar kalau itu cuma halusinasi aja. Tapi Akbar tuh yakin banget, Bihnat, sama apa yang dia lihat. Dia tuh yakin banget kalau di gedung kantor ini itu tuh emang ada penghuninya. Akhirnya Akbar tuh googling tuh. Dia nyari tahu soal daerah sekitar Danau Sunter ini dan dapatlah Akbar. Di situ ditulis dulunya ternyata daerah Sunter itu tuh rawa gelap dan gak ada yang berani buat datang ke situ. Katanya banyak kejadian bunuh diri atau orang jahat yang buang mayat hasil pembunuhannya di sana. Dan katanya juga yang udah kita tahu ya, ada sosok makhluk buaya putih yang gede banget pernah muncul di tengah-tengah danau itu kan. Jadi intinya di daerah Danau Sunter itu dan sekitarnya itu tuh ternyata angker banget, Bihnat. Termasuk ya kantornya si Akbar itu. Waduh, parah sih. Sampai, iya maksud gue gangguannya berkali-kali anjing weh. Iya, makanya kasihan banget Akbar anjir. Cerita ini diambil dari Kaskus. Akunnya namanya Agastia168. Sebut aja namanya Putra nih si orang ini. Sebenarnya cerita tentang kantornya Putra ini udah pernah gue ceritain, Nat, Moy. Ini gue refresh sedikit ya. Jadi Putra ini kerja di salah satu perusahaan otomotif terkemuka di daerah Jakarta Utara dari tahun 2012. Nah kantornya Putra ini di pinggiran Danau Sunter. Sebenarnya dari awal Putra masuk kerja di situ, itu udah berasa kantornya tuh punya hawa-hawa yang beda gitu. Dingin dan cukup senyap. Jadi walaupun siang hari itu tetap berasanya merinding. Oke. Nah kantor Putra ini kayak ada di komplek perkantoran gitu, yang mana di dalamnya ada 4 perusahaan yang jadi satu wilayah. Jadi ada 6 bangunan besar berjejer gitu. Oke. Kalau lo ingat, cerita Putra yang gue ceritain tuh dia diganggu sama sosok hantu anak kecil yang ada di kantor itu. Nah
Ini yang mau gue ceritain adalah sosok yang lain yang ada di kantor itu, Nat, Moy. Oh. Oke. Jadi di kantornya Putra ini setiap akhir bulan tanggal 30 atau tanggal 31 itu ada closingan bulanan. Mm-mm. Biasanya itu sampai jam 1 atau jam 2 pagi. Closingan kayak celebrating gitu. Bukan. Jadi kayak kalau misalkan finance kan tiap akhir bulan ada pendataan untuk gajian. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu, iya, Moy. iya. Oh, kira gue tuh closingan kayak seru-seruan gitu. Bukan beda. Oh, oke. Gua nggak tahu ini closingan data, closingan gajian apa-apa, tapi intinya ya tiap akhir bulan sibuk banget lah kantornya dia itu. Oke. Oke. Nah, jadi pas di masa-masa closingan ini beberapa departemen yang ada di kantornya dia itu diwajibin buat stay di kantor. Malah kalau bisa nginep aja gitu. Pernah ada kejadian yang dialamin sama Putra di pertengahan tahun 2015 di mana hari itu adalah hari closingan. Nah, walaupun departemennya ini nggak diwajibin, tapi Putra lagi males pulang kantor, lagian besoknya libur. Jadi Putra nyambi-nyambi aja bikin presentasi buat minggu depan. Oke. Nah, jam 7-an malam, Putra itu berdua sama temennya namanya Yudi itu kelaparan. Sedangkan OB yang lagi beli makan malam itu belum nyampe-nyampe juga kantor. Jadi ya mereka berdua pergi makan keluar lah berdua tuh. Yudi bilang jangan lama-lama ya soalnya gak enak sama yang lain. Nah, akhirnya udah mereka pergi makan di salah satu kafe di pinggiran danau depan. Nah, lagi makan sambil ngobrol-ngobrol mereka berdua tuh ya. Dari ngomongin kerjaan sampai akhirnya mereka ngomongin cerita-cerita serem yang ada di kantor. Putra juga ceritain apa yang dia lihat tentang sosok anak kecil pas lagi kerja sendirian yang pernah gue ceritain itu. Oke. Kata Yudi emang udah banyak banget yang bilang kalau di kantor itu sering ada penampakan. Ya nggak melulu di spot itu aja gitu ya, tapi spot lain juga banyak katanya. Waktu udah nunjukin jam 8 malam, sembari ngobrol di warung, mereka ngeliat beberapa temennya tuh udah pada pulang, naik motor, naik mobil gitu ya. Pokoknya udah semakin sepi nih kantor. Nah, akhirnya Putra sama Yudi itu mereka berdua balik lagi ke kantor nih. Bener aja, kantor itu udah sepi banget. Bener-bener tinggal Putra sama Yudi itu berdua di lantai 2 sayap kanan. Ya pokoknya di bagian ruang kerja mereka gitu ya. Di kubikel-kubikel itu emang cuma tinggal mereka berdua doang. Oke. Nah, Putra ngelirik ke sayap kiri area direksi itu juga udah gelap banget. Tapi pintu akses ke sana masih kebuka. Wah, tumben nih security belum ngunci. Harusnya ruang direksi itu steril dan tertutup. Cuman kali ini kok enggak ya. Oke. Putra kayak gitu dia ngomong dalam hati. Karena Putra pikir ini masih jam 8 malam, belum malam-malam amat gitu ya. Si Yudi udah mau balik nih tapi. Nah, terus ya udahlah Putra biarin aja tuh balik sendiri si Yudi ini. Putra masih tetap kerja di kantor, cuman gak di meja kerjanya, tapi dia numpang di meja kerja temennya yang lain yang mana posisinya ini ada di paling depan, ngadep ke pintu akses masuk sayap kanan. Dan itu pintunya juga kebuka. Mungkin biar gak takut gitu ya. Udah nih lagi anak-anak kerja, si Putra ini ngerasa jadi di lobi lantai 2 itu antara sayap kanan sama sayap kiri, di tengah-tengahnya ada tangga menuju ke lantai 3 gedung. Oke. Nah, karena udah sepi banget, jadi pulpen jatuh tuh kedengeran. Karena udah saking kosongnya nih, gak ada suara apa-apa gitu kan. Tiba-tiba Putra tuh ngedenger dan dia tuh rada keganggu sama langkah sepatu high heels cewek gitu. Udah pasti kedengeran dong. Iya. Karena kayak ya pulpen jatuh aja kedengeran, apalagi Gimana langkah ya? ya langkah kaki gitu kan. Cetak-cetok gitu. Jalan-jalan kayak muterin lobby gitu loh, Nat. Nah, Putra coba nginget-nginget, walaupun mata dia tetap ke arah laptop. Dia inget-inget perasaan gak ada cewek nih di sini yang pakai sepatu high heels. Oh, mungkin orang lantai 3 kali ya dia pikir. Karena ya dia ngerasa teman-teman dia gak yang segitunya pakai pakaian yang kelas atas banget lah. Kayak gitu. Nah, soalnya di lantai 3 itu tuh perusahaan lain, kata si Putra ini. Emang jadi satu gedung di sini, mereka nyewa di lantai 3 kantornya mereka. Nah, cuman lama-lama ngeganggu Putra juga nih bunyinya. Putra coba ngelong lah keluar di lobi lantai 2. Dan itu juga ternyata udah remang-remang karena ya efisiensi listrik gitu. Dari jarak pandang Putra, dia cuma bisa ngeliat ke setengah lobi lantai 2. Itu pun cuma bagian lantainya aja. Nah, tiba-tiba Putra ngeliat ujung dari gaun si cewek ini. Gaunnya tuh warna merah. Merah marun. Terus modelnya kayak kelipet-lipet gitu loh. Pokoknya warna gaun cewek yang mau ke pesta-pesta gitu. Oke.
lumayan aneh, kayak Iya. ngapain ada cewek pakai baju yang rapi banget, cakep banget, sampai gaunnya benar-benar bukan kondangan lagi ya, pesta besar gitu. Iya. Iya. Ngapain orang pakai baju kayak gitu ke kantor kan? Itu aja udah aneh banget. Penasaran lah Putra, akhirnya dia bangun dari tempat duduk dia dan jalan pelan-pelan ke arah lobi lantai 2 itu. Nah di sana Putra ngeliat ada seorang cewek berdiri ngebelakangin Putra. Pakai baju gaun warna merah yang tadi gue bilang, gaunnya panjang dan gaun ini sampai keseret-seret lantai gitu loh. Gaunnya ini biar lu bayangin nggak ada lengannya gitu gaunnya. Terus si cewek ini tuh kulitnya warna putih, rambutnya panjang sampai pinggang tapi rada-rada bergelombang gitu lah pokoknya. Pokoknya kayak kelihatan ya mungkin cewek kelas atas banget lah gitu. Iya. Nah Putra ini gak berani negor atau ngucapin salam, soalnya dia masih mikir, oh itu mungkin tamu penting di lantai 3, yang mana dia juga gak kenal, bukan urusan dia gitu kan. Ya udah Putra balik lagi lah ke ruangannya dia. Putra mikir, apa dia lagi nunggu orang nih si cewek ini. Nah pas Putra mau balik, Putra denger si wanita ini, si cewek ini jalan lagi. Putra noleh lah ke belakang. Ternyata si cewek ini masuk ke ruangan direksi di sayap kanan. Oke. Dan gila jalannya cepet banget, kata Putra gitu. Terus si Putra mikir, apa ini istri direktur ya? Terus Putra juga mikir, cuman sepersekian detik kemudian Putra tuh mikir, dulu dia pernah lihat istri direktur dan wakil direktur, cuma udah tuh gak kayak gini. Aduh gak salah lagi nih maling, kata Putra gitu. Dia mikir kayak gitu. Nah cuman di sini Putra tuh gak langsung ngejar si cewek ini. Putra telepon security dulu buat security ini naik, biar ada saksi juga yang lihat. Jadi gak cuma dia sendiri nih yang nangkap si maling ini. Cuman pas dia telepon pos security gak ada yang angkat, Nat, Moy. Agak-agak bingung juga kan, maksudnya ini orang asing gak dikenal masuk ke ruangan pejabat, ya direkturnya dia bahkan ya. Ada parno-parnonya, ada bingung-bingungnya juga tuh. Karena Putra agak takut juga nih, takutnya si cewek ini abis ngambil barang dia kabur. Jadi dia sambil lihat-lihat tuh. Nah karena pintu yang satu lagi di ruang direksi itu otomatis kekunci karena pakai kartu akses door. Putra ngeberanin diri lah buat masuk ke ruangan direksi ini. Gelap banget ternyata, Nat, Moy. Jadi di area direksi itu ada 5 ruangan tertutup. Di tengah area direksi itu ada 2 meja sekretaris, direksi, dan manajemen. Nah pas di area itu masih kelihatan karena ada sinar lampu dari lobi lantai 2 yang masuk ke area situ. Nah Putra ngelihat, oh si cewek itu gak ada di sini. Putra coba lihat ke ruangan yang lain. Semuanya ketutup kecuali satu ruangan, yaitu ruangan presiden direktur. Wah gawat nih, maksudnya kayak kenapa si cewek ini masuk ke ruangan presiden direktur? Itu kan ruangan penting yang harus steril gitu kan. Buru-buru Putra ini masuk ke ruangan si presdir ini, ternyata gelap banget, bener-bener gelap. Cahaya lampu tuh gak ada yang masuk sama sekali ke ruangan ini. Putra gak bisa ngelihat apa-apa. Sampai akhirnya Putra denger kayak ada buku yang halamannya kebalik-balik gitu, kayak srek. Kayak dia buka buku. Kayak ada lagi baca buku itu. Nah Putra tuh ngomong, siapa di sana? Gak ada respon apa-apa, Nat, Moy. Tapi suara halaman ngebalik tuh masih lanjut, masih ada terus suaranya. Nah tangan Putra yang kanan tuh masih ngehandle pintu, sedangkan tangan dia yang kiri megang pilar pintu, seakan-akan kayak ngehadang kalau misalkan orang di dalam tuh kabur. Jadi kayak di antara sela-sela si Putra ini agak nahan gitulah, pakai tangannya dia dan badannya dia. Nah Putra coba ngomong kayak gini, siapa ya? Ini area khusus direksi. Putra bilang gitu ke dalam. Nah tiba-tiba aja tangannya Putra ini yang megang gagang pintu itu ada yang nyentuh. Tangannya halus banget tapi dingin. Dan tiba-tiba Putra ngedengar ada suara cewek yang kira-kira suaranya tuh kayak suara cewek umur 30-an gitu lah. Terus si cewek ini ngomong, ada apa mas? Nah Putra ini kaget banget. Jadi tangannya megang Putra itu kan ada di depan pintu kan. Tapi suaranya itu ada dari meja presdirnya. Yang mana jarak antara pintu sama si meja presdir ini itu tuh ada kayak 5 meteran lah. Jadi gak mungkin dong, maksudnya suara di sana, tangannya di sini. Iya benar. Either tangannya panjang atau emang suara kecil atau gimana gitu kan. Dan mana ada juga orang baca buku gelap-gelapan. Karena ruangan itu gelap dong, kata Putra kan. Langsung gak pakai lama Putra kabur sambil teriak ke arah bawah. Putra langsung ngibrit ke pos security karena ya ini udah gak mungkin orang nih. Udah lah malam-malam
Terus gue ngerasa ini aneh banget. Ada tangannya megang gue tapi suaranya jauh gitu ya. Iya. Dan setibanya Putra ini nyampe di pos, ketemu salah satu security yang lagi duduk, langsunglah diceritain kejadian di atas yang dialami sama si Putra ini. Nah security itu ngedenger cerita Putra, dia cuma bilang, "Mas, itu makanya saya gak mau kunci pintu sekarang. Biasanya kami kunci di atas jam 10-an. Malah kalau kami masih dengar ada orang yang baca buku di dalam ruangan PSDIR, ya kami tinggal aja. Itu pintu gak kami kunci." Kata gitu. Nah setelah itu Putra minta security buat nemenin dia naik lagi ke atas buat beres-beres barang. Nah pas Putra berdua sama security lagi ngelewatin area direksi itu, Putra dengar lagi tuh langkah sepatu heels yang muter-muter di area direksi. Dan security-nya cuman ngomong, "Udah cuekin aja mas, ini udah jam kerja dia sekarang." Maksudnya? Ya mungkin security itu juga udah biasa Nat. Udah biasa ngedengerin suara itu. Dan ya mungkin quote unquote si sosok ini lagi kerja. Entah kerjaannya apa gue gak tahu ya. Shiftnya sosok-sosok itu Iya, berarti iya. ya. ngerti. Bisa jadi. Dan cerita horor kayak gini tuh gak cuman Putra doang yang ngalamin ternyata Nat, Moy, di kantornya ini. Tapi karyawan-karyawan lain itu juga pernah ngalamin. Gila Bi. Berarti di dalam kantornya Putra itu gak cuma sosok anak kecil yang waktu lo ceritain ya, tapi ada juga sosok mbak-mbak yang ada di dalam ruangan presidir itu. Atau bahkan gak cuman dua sosok itu Nat, masih banyak lagi sosok-sosok yang ada di kantornya Putra ya. Menurut gue sih karena kayaknya sih emang kantor dia ini horor banget. Iya. Tapi anyway Nat, ini sepembacaan gue ya. Pendengar Scare Things itu banyak banget yang dengerin kita pas mereka tuh lagi kerja. Ya which is di kantor dong. Iya benar. Nah sekarang malam ini kita aja lagi ngebahas tentang kejadian-kejadian mistis yang ada di kantor. Gue cuman pesan aja sih buat lo yang lagi dengerin sekarang. Bisa jadi pas lo lagi dengerin kita, lo tuh lagi gak dengerin sendiri. Bisa jadi ada banyak banget makhluk halus yang lagi dengerin Scary Things barengan sama lo, nemenin lo di kantor lo sendiri.